Saudaraku, selama 1 bulan ini kita masuk di dalam satu seri firman yang luar biasa, Pak. Extraordinary life. Hidup yang luar biasa. 1 bulan ini kita akan berbicara tentang yang namanya extraordinary life. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya? We only live once. Saya ulang, saudaraku. Kita hanya hidup 1 kali. We only live once. Dan hidup yang 1 kali ini, bolehkah saya berkata kepada saudara, Tuhan mau kita bisa menikmati setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus. Oh, aminnya boleh yang paling keras dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangan jangan separuh-separuh. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau, kita menikmati setiap waktu yang kita miliki bersama dengan Dia. Pastor, apa yang dimaksud kita bisa menikmati kehidupan kita? Artinya saudaraku, kerja keras, kerjaan lagi sibuk-sibuknya, enjoy aja. Halo? Artinya lagi padat-padatnya kegiatan, Pak, bisa tetap enjoy aja. Tapi sebaliknya saudaraku, liburan juga bisa enjoy aja. Yang mengerti katakan amin. Halo, tanggal muda Bu, yang ibu-ibu, halo. Tanggal muda enjoy Bu. Tapi Pak, tanggal tua tetap bisa enjoy juga. Yang mengerti aminnya boleh lebih keras lagi, lebih dahsyat lagi. Di sini yang masih anak muda boleh lambaikan tangan, yang masih single, wow, wow, wow. Jomblo enjoy aja. Yang sudah berkeluarga boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Tetap yang sudah menikah bisa enjoy juga, come on. Tepuk tangannya yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Itu yang Tuhan inginkan, extraordinary life. Itu sebabnya hari ini saudaraku, saya akan membagikan satu judul firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang bisa menikmati extraordinary life kalau tidak punya hidup yang satu ini. Hari ini saya akan beri judul firman Tuhan, hate free life. Hidup yang bebas kebencian. Dengar baik saudara. Tidak ada orang yang menyimpan kebencian yang bisa menikmati hidup. Saya ulang ya Bu ya. Tidak ada orang yang menyimpan kebencian bisa bahagia dalam hidupnya. Nonsen. Nonsen. Kenapa? Yang namanya kebencian, bahkan iblis itu pun tahu saudaraku, adalah benih yang sangat amat luar biasa. Kemanapun dia ditaburkan, dia hanya menimbulkan satu akibat saudaraku. Dia hanya akan menyebabkan yang namanya kehancuran demi kehancuran demi kehancuran. Ketika satu benih kebencian itu ditaburkan saudaraku, melalui kebencian yang namanya pasangan suami istri bahkan bisa bercerai. Betul? Ketika benih kebencian itu ditaburkan, bahkan hubungan orang tua dengan anak pun bisa putus. Ketika benih yang satu ini, jangan anggap benih yang satu ini hanya ada di luar sana saudara. Halo para pelayan Tuhan, boleh lambai-lambaikan tangan saudara. Ketika benih yang satu ini ditaburkan, pelayanan sudah tidak lagi menyenangkan. Yang ada di dalam pelayanan isinya saudaraku kejengkelan demi kejengkelan. Bahkan antara pemimpin dengan anggota bisa bersitegang. Di mana ada kebencian hanya ada satu hasil, kerusakan saudaraku. Itu sebabnya izinkan saya hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita di tempat ini saudara. Hiduplah bebas dari kebencian. Kalau saudara mau mempunyai yang namanya extraordinary life, gak bisa enggak.
You have to have a hate-free life. Hidup bebas kebencian. Sebagian dari saudara tanya sama saya, Pastor, bedanya benci sama marah apa? Boleh marah enggak? Yang benar? Boleh marah ya? Bedanya benci dengan marah saudaraku, yang namanya marah bisa untuk tujuan yang benar. Pastor, maksudnya apa sih marah kok untuk tujuan yang benar? Yang benar aja. Oh yes. Masih ingat kisah Tuhan Yesus marah kepada para pedagang di bait Allah? Masih ingat kisahnya saudaraku? Yesus marah, yes dia marah. Yesus marah besar. Dia sampai menjungkir balikan meja tempat berjualan saudaraku. Tapi dia marah karena tujuan yang benar. Para orang tua di sini? Halo, ada orang tua yang pernah marah sama anaknya enggak? Oh saya balik, Ibu, ada orang tua yang enggak pernah marah sama anaknya enggak? Halo, kalau kira-kira, saya tanya nih Bu, Ibu yang ada di depan yang pakai kacamata dengan Bapak. Kira-kira Bu, kalau anaknya melakukan, nih anaknya udah gede-gede nih. Anaknya melakukan satu hal yang salah. Yang bisa membahayakan nyawa mereka. Marah enggak Bu? Apakah berarti kalau ibu marah ibu enggak mengasihi? No. Marah bisa untuk kebenaran saudaraku. Marah bisa karena kita mengasihi. Tapi dengar baik. Adakah yang namanya saudaraku kebencian? Saya benci Pastor demi kebenaran. Ada kira-kira saudara? Enggak mungkin. Enggak bisa lah. Gak ada yang namanya saudara benci. Oh Pastor, saya itu begitu mengasihi anak saya. Pak, sangat mengasihi loh Pak. Sampai saya benci anak saya Pak. Ada saudaraku? No, never, gak bisa. Kenapa? Karena yang namanya kebencian itu musuhnya kasih. Kalau saya bilang sama Leni, Len, I love you. Lawan katanya I love you apa saudara? I hate you. Yang namanya kebencian itu lawannya kasih. Padahal Alkitab mengatakan iman pengharapan kasih yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kalau kita bisa berkata love is the greatest, maka saya harus mengatakan saudaraku yang namanya kebencian that is the worst. Hal yang paling buruk, yang paling merusak yang bisa ada dalam kehidupan seseorang is hatred. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Bahkan di dalam Alkitab kita menemukan ada begitu banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, orang-orang dahsyat. Gak peduli saudaraku, saudara punya semua talenta, katakan kepada saya. Saudara bisa main musik, bisa nyanyi, dapat Grammy Award. Saudara bisa apa sebutkan? Semua saudara bisa mungkin saudaraku, gimnastik. Atau saudara bisa apa disebutkan ke saya. Tapi dengar baik. Orang yang menyimpan kebencian dalam hidupnya yang ada hanya kerusakan demi kerusakan demi kerusakan. Dengar baik, hari ini doa saya pribadi lepas pribadi di tempat ini. Hate free life. Oh yang amin hanya sedikit. Yang amin hanya di tengah. Yang tepuk tangan hanya yang pakai dasi warna merah. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Wow. Saya akan mengajak saudara melihat. Apa sih sebenarnya akar dari kebencian? Kenapa kok kita itu bisa benci, saudara? Kita akan belajar dari kisah orang-orang hebat di masa lalu, saudaraku. Kisah orang-orang hebat di dalam Alkitab. Yang hidupnya hancur karena kebencian. Yang pertama, tokoh yang pertama, saudara. Saya yakin saudara pernah dengar nama tokoh ini. Saul. Siapa Saul, saudara? Ada yang tidak tahu Saul? Halo? Siapa Saul? Saul ini saudaraku anak muda yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa Bu?
Dari sekian juta orang Israel, Saul dipilih Tuhan menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Kurang luar biasa apa saudaraku? Dan Alkitab mencatat, yang wanita-wanita di tempat ini, halo, Saul itu dikatakan tingginya Saul, orang-orang yang ada di sekitar Saul itu tingginya hanya sebahunya Saul, saudara. Dia lebih tinggi satu kepala dibanding rata-rata pada saat itu orang Israel. Yang cewek-cewek, halo kalau dibuat ke zaman sekarang, saudara lihat cowok kira-kira yang tinggi 185, 190 lah saudaraku. Halo cewek-cewek, ngaku aja. Saudara lihat cowok tinggi 185, 190 perawakan pemain basketbol. Yang ibu-ibu juga boleh kok Bu. Kira-kira cowok macam begini lewat lintas di depan mata saudara, yang cewek-cewek ngelirik enggak? Oh jujur saudaraku. Itu Saul saudara, itu Saul. Di hadapan sekian rakyatnya saudaraku, Saul ini punya perawaan yang luar biasa saudaraku. Dan lebih dahsyatnya lagi, yes, Saul diangkat menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Sejak dari hari itu, dia hidup extraordinary life. Dia gak kekurangan apapun, popularitas dia dapat, semuanya ada. Sampai satu hari saudaraku, Saul jalan-jalan. Lagi tengah jalan-jalan dia dengar rakyatnya menyanyikan satu lagu rakyat saudaraku. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Suara saya udah habis dari pagi tadi saudaraku. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya apa Pak? Beribu-ribu itu Saul, Daud berpuluh-puluh ribu. Sejak dari hari itu saudara, Saul kehilangan kebahagiaannya. Pastor tahu dari mana? Buka ayatnya, kita lihat 1 Samuel saudara. Ada ayatnya saudara. Pasalnya yang ke-18, ayat 7 sampai ayat 9. Saul yang tadinya setiap orang kalau Saul jalan ngelirik. Sekarang ada satu anak muda, Alkitab ngomong pipinya kemerah-merahan. Dia cuman sekali aja. Kemerah-merahan itu kayak siapa ya di sini ya saudaraku ya? Kayak siapa ya? Imut gitulah saudaraku, kira-kira wajahnya baby face gitu saudara. Gak tinggi-tinggi amat kayak Saul. Tapi dia tarik umbannya dan tak. Kau lihat roboh saudaraku. Lihat apa yang terjadi. 1 Samuel 18 ayat 7-9, saya baca ayat 7, saudara baca ayat 8, kita bergantian. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, ayat 8 bersama dengan suara keras, 2, 3. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9 bersama 2, 3. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Pertanyaan saya sekarang saudaraku. Kira-kira akar pertama penyebab kebencian apa saudara? Apa? Iri hati. Coba dong senggol kiri kanan, Pak, Bu, hati-hati dengan iri hati. Kenapa saudaraku? Iri hati akan membuat kita tidak pernah puas dengan diri kita sendiri. Tidak peduli seberapa banyak yang saudara miliki, iri hati akan membuat saudara selalu membandingkan diri saudara dengan orang lain.
Kebetulan saya ini lahir dari satu keluarga saudaraku, 3 bersaudara. 3-tiganya cewek lagi saudara. 3-tiganya cewek, saya anak tengah saudaraku. Saya punya cici, saya punya adik. Puji Tuhannya luar biasanya saudaraku. Hebatnya, cici saya ini sejak dari lahir itu sudah juara terus saudaraku. Saya punya cici yang saudaraku setiap tahun rapot dibagikan selalu, tara juara 1. Tahun depan rapot dibagikan lagi, tara juara 1 lagi. Jadi kalau cici saya juara 1 nggak ada yang heran. Cici saya nggak juara, orang heran saudaraku. Dapatlah adiknya saya saudaraku. Jangankan juara 1, juara 2 aja, juara 3 aja nggak pernah saudara. Nggak jelek-jelek amat sih saudara, masih 10 besar saudaraku. Tapi setiap kami berjumpa dengan keluarga, selalu dibandingkan. Dari situlah saudaraku, saya selalu iri. Ditambah lagi saudaraku, saya punya adik yang selisihnya sama saya itu jauh sekali. It's like a baby sister saudaraku. Adik saya itu buat saya itu seperti kayak saya punya boneka saudara. Selisihnya sama saya itu 8 tahun. Sama cici saya 12 tahun saudara. Jadi waktu saya punya adik saya saudaraku, she is the love of everybody's life saudara. Setiap kali dia datang dia gak perlu melakukan susah-susah. Dia cuma senyum aja saudara. Semua langsung, ih lucunya. Yang mengerti katakan amin. That is me. Adik saya gak perlu melakukan apa-apa. Sudah disayang semua orang. Cici saya juara 1 terus. Giliran saya. Apalah aku ini. Hanya seonggok kayu saudara. Sampai satu ketika saudaraku, satu kebenaran ini memerdekakan hidup saya. Tidak ada satupun dalam hidup saudara, kalau memang sudah jatah saudara, kalau Tuhan memang sudah berikan dalam hidup saudara, tidak akan bisa ada orang yang mengambilnya. Sebaliknya tidak peduli seberapa engkau bekerja keras, kalau itu bukan jatahmu. Come on, saudara mengusahakannya pun tidak akan pernah bisa saudara dapatkan. Setiap orang punya favor yang berbeda-beda yang dari Tuhan. Izinkan saya mengatakan saudaraku, you are the best. You are the best when you become who you are. Kalau saya nih pengen jadi Bu Aling. Bu Aling tuh cantik sekali. Waduh, sama yang muda-muda aja mau dilihat nggak tahu mana yang muda, mana yang ini saudaraku. Kalau dekat-dekat sama Bu Aling rasanya seperti kakak adik saudara. Pokoknya saya pengen jadi Bu Aling. Tapi tahukah saudara, usaha saya terbaik jadi Bu Aling, I can only be the second best. Kenapa? Karena setiap saudara diciptakan unik, yang mengerti katakan amin. Senggol kiri kanan katakan, bagi yang sudah punya istri suami, katakan kepada istrinya, Ma, you are the one and only. Halo? You are the one and only. Saudara hanya bisa jadi yang terbaik when you become you. Yang merusak dari iri hati saudaraku. You can only be the second best. Bukan itu rencana Tuhan atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Orang-orang di tempat ini akan dibawa Tuhan bersinar, menjadi bintang-bintang, menjadi orang-orang dahsyat, orang-orang yang luar biasa yang hanya saudara yang bisa melakukannya. Pribadi yang kedua saudara. Pribadi yang kedua ini gak kalah hebat. Dia seorang politikus hebat, pembesar yang ternama saudaraku. Di zaman itu seluruh kerajaan itu dipegang oleh kekuasaan satu raja ini saudaraku. Namanya Ahasiweros. Ingat kisah Esther saudara?
Nama dari pribadi yang kedua ini adalah Haman. Siapa Haman, saudaraku? Haman ini salah satu pembesar yang paling terkenal, saudaraku. Orang yang punya kedudukan, punya segalanya. Tapi coba kita lihat kisahnya, saudara. Ester pasalnya yang ketiga. Apa yang terjadi pada si Haman ini? Ayatnya yang pertama. Kita mau lihat dulu siapa si Haman ini. Karena nggak banyak orang kenal Haman, saudaraku. Rasanya nggak banyak di sini yang pernah baca tentang Haman. Kita lihat. Kita baca sama-sama ya, satu ayat, ayatnya yang pertama, 2, 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah apa? Kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan apa? Pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Jujur nih anak-anak muda di tempat ini, yang profesional muda boleh lambaikan tangan? Ya, saya melihat profesional muda. Kira-kira bapak ibu yang ada di atas angkat tangan. Kira-kira nih, kalau dikaruniai hadiah, boleh pergi keliling Eropa, free of charge. Boleh ajak istri, ajak anak, ajak pembantu, ajak anjing, ajak semua saudaraku. Free of charge. Tambah lagi, apa tadi saudaraku? Pangkatnya dinaikkan. Tambah lagi apa? Dinaikkan di atas semua teman-teman saudara yang lain. Halo, profesional muda, saya tanya, senang atau sedih? Kalau sampai sedih, stres saudaraku. Senang ya? Pasti senang dong. Haman sama, dia senang. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa ngerinya yang namanya kebencian, saudara. Sukacita 1 menit bisa berubah menjadi awan kelabu di menit berikutnya. Ayat kedua, ini bahkan gak berubah buku loh saudara. Ini cuma berubah ayat. Ayat kedua kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Semua kebahagiaannya saudaraku. Semua sukacitanya hilang lenyap hanya dari hitungan menit. Orang yang menyimpan kebencian di hatinya saudaraku. Hari ini saudara datang, saudara ngobrol dengan orang, saudara bisa katakan, wah, begitu orang yang saudara benci lewat. Yang mengerti katakan amin. Orang yang menyimpan kebencian dari hatinya saudaraku. Hari ini ketawa, gak usah hitung besok saudara. Pagi ketawa, sore bisa nangis. Ini Haman. Haman itu kurang apa sih saudara? Dia punya semuanya. Di antara pembesar raja dan Raja Ahasiweros pada saat itu adalah raja terbesar yang memerintah di zamannya. Kurang apa? Tapi coba kita lihat, apa yang terjadi? Ester pasalnya yang kelima saudaraku, kita buka 2 pasal setelahnya. Orang kalau menyimpan kebencian itu ya saudaraku, kian hari enggak, kian enak saudara. Simpen aja terus. Kian hari, apa yang terjadi? Sama seperti Haman, kita lihat. Ayat 9, saya bacakan, kita bergantian. Pada hari itu, keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit, tidak bergerak menghormati dia. Apa yang terjadi? Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Ayat 10 yuk kita baca dengan suara keras 2, 3. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Dia ini mau menghibur diri saudaraku. Dia jengkel, sudah panggil teman-teman. Dia mau happy-happy aja.
Setelah dia panggil teman, apa yang dia lakukan? Maka Haman menceritakan kepada mereka betapa besar kekayaannya. Dia pamer, saudaraku. Dia cerita, mobil apa? Mau yang mana? Dari yang riri belakangnya, ada berbaris di garasinya, saudaraku. Dia ceritakan semuanya, kebesarannya, kekayaannya, banyaknya anak laki-lakinya. Kalau zaman dulu, saudaraku, anak laki-laki itu tanda kebesaran, saudara. Kalau semakin banyak anak laki-lakinya berarti luar biasa, saudaraku. Jadi dia ceritakan, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. 12, saudara baca dengan suara keras, 23. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakan sang ratu. Kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Ibaratnya kalau zaman sekarang ini saudaraku, saudara dapat undangan datang ke royal wedding. Pangeran siapa? Saudara yang baru saja menikah? Harry. Dan siapa? Pangeran Harry dan siapa? Meghan Markle gitu saudaraku. Kira-kira, yang lain gak dapat, saudara dapat. Sombongin dikit dong saudaraku. Betul ya? Betul ya? Kira-kira seperti itu saudaraku. Ayat 13, nah ini saudara. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana. Saudara bisa merasakan betapa bencinya. Kalau saya boleh tanya saudaraku, akar kebencian yang kedua, karena apa? Ada yang bisa jawab? Karena apa? Karena apa? Kesombongan. Pastor, biar kaget semuanya bangun, saudaraku. Yang seperti ini enggak ada di gereja. Jangan salah, saudaraku. Ada yang masuk, asyar dengan cepat. Oh ya Pak, ya masuk Pak. Duduk di depan Pak, sini aja Pak, nanti saya temenin. Masuk lagi orang berikutnya. Oh Bu, sini, duduk, sini, ini kursi untuk Ibu. Duduk di depan. Datang saudara, udah gak ada tempat, duduk belakang ya. Kamu duduknya belakang aja. Ayo. Yang mengerti katakan amin. Kadang kalau kita nggak hati-hati saudaraku, yang kedua ini hanya karena kesombongan kecil membuat Haman hancur. Hidupnya berakhir di tiang gantungan saudaraku. Alkitab tidak pernah salah. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Saya akan lanjut pada pribadi yang ketiga, saudaraku. Siapa pribadi yang ketiga? Pribadi yang ketiga ini gak kalah keren dengan Saul. Dia pewaris tahta kerajaan. Alkitab mencatat orangnya ganteng, saudara. Keren, cakep. Bukan hanya ganteng, keren, pewaris tahta, saudaraku. Ini memang mewarisi tahta bukan hanya karena dia anak sulung, tapi dia orang yang memang bertalenta dan sangat mumpuni, saudara. Ada yang tahu siapa? Dia adalah calon sebenarnya pewaris tahta Daud, saudaraku. Namanya adalah Absalom. Absalom ini, saudaraku, sudah keren, ganteng, pewaris tahta, nggak kurang semuanya. Tadi langsung multimedia langsung dihilangkan, saudaraku. Begitu saya lihat, saudaraku, gantengnya jadi habis gitu, saudaraku. Tiba-tiba langsung, thank you multimedia, kita kasih tepuk tangan untuk tim media kita di tempat ini. Itu hanya contoh saja, saudaraku. Aslinya lebih keren, saudaraku. Absalom ini yang digadang-gadangkan akan menggantikan Daud. Saudara. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Siapa yang menjadi pengganti Daud? Salomo. Kenapa Salomo?
Kenapa Absalom tidak menggantikan Daud, saudara? Kita buka ayatnya. 2 Samuel pasal 13, kita lihat. Kenapa sampai seorang begitu luar biasa, saudaraku, kehilangan tahtanya. 2 Samuel 13 ayat yang ke-22. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon. Amnon ini saudara lain ibu. Saudaranya Absalom lain ibu. Baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Saya tanya saudara, wajar enggak Absalom benci Amnon? Saudara? Wajar ya, manusiawi ya. Dia memperkosa adik perempuan satu-satunya Absalom. Selama 2 tahun saudaraku, Absalom pendam kebencian itu. Alkitab mengatakan dia tidak bicara, dia kunci mulutnya saudaraku. Dia tidak berbicara sedikit pun. 2 tahun berlalu saudaraku. Yang mengerikannya dari yang namanya kebencian saudara. Ketika kita itu benci saudara, kita tuh self-talking. Ada di sini yang pernah? Entah gimana perkataan orang yang saudara benci itu terngiang-ngiang aja di telinga saudara. Apa yang dia lakukan tuh seperti kilas balik film yang terputar ulang lagi dalam hidup saudara. Dan setiap kali saudara mengingat hal itu membuat saudara semakin benci. Kalau saya boleh tanya, kasus yang ketiga ini, akar kebencian apa yang menyebabkan kebencian dalam hidup Absalom saudara? Sakit hati. Orang yang sakit hati saudaraku, dengar baik, cepat atau lambat, only takes 2 years, saudara. Hanya butuh 2 tahun. Absalom menghabisi adiknya sendiri Amnon, saudara. Dia bunuh Amnon. Yang jadi masalah saudaraku, dia bukan hanya membunuh Amnon, saudara. Saya percaya selama 2 tahun dia memendam kebenciannya itu, self-talking di dalam dirinya terus terngiang-ngiang dan terus berkata-kata, tuh lihat ayahmu Daud, apa yang dia kerjakan. Adikmu diperkosa, tapi bahkan ayahmu tidak melakukan apa-apa untuk menghabisi Amnon. Kenapa saya bisa berkata seperti ini saudaraku? Tidak lama kemudian Absalom mengambil tindakan kudeta saudaraku. Dia mengambil alih tahta Daud. 2 years, only take 2 years. Dan amazingnya lagi ketika dia mengkudeta Daud saudara. Nah yang ini banyak di gereja lain tapi enggak ada di gereja kita. Yang mengerti katakan amin. Enggak ada yang ngaku katanya tadi saudaraku. Lucunya saudara, biasanya Absalom ini mengkudeta Daud saudaraku, dia ngajak siapa? Dia ngajak kakeknya Batsheba saudara. Kakeknya Batsheba itu penasehat top nomor 1-nya Daud saudara. Dia benci sekali kepada Daud, sejak Daud membunuh Uria. Sejak Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya, kakek Daud ini benci sekali kepada Daud. Pernah ketemu enggak saudaraku? Kalau ada orang sakit hati, biasanya saudara, ngumpulnya juga sama yang akhirnya membentuk apa saudaraku? Barisan, kalau di gereja kita enggak ada saudaraku. Absalom mengajak kakek dari Batsheba saudaraku. Dan yang namanya kakek Batsheba ini saudara, dia penasehat top nomor 1-nya Daud. Alkitab mencatat, nasihatnya itu setara dengan nasihat dewa saudara. Gak pernah gagal saudara. Kalau bukan tangan Tuhan, saat itu Daud sudah habis saudara. Tapi dengar baik saudara. Karena Daud tidak menyentuh Saul saudara. Apa janji firman Tuhan? Tahta Daud akan kokoh tetap sampai
selama-lamanya. Orang lain boleh membenci saudara, orang lain boleh mengatakan yang tidak baik kepada saudara. Pastikan hati kita benar di hadapan Tuhan. Selama hatimu benar di hadapan Tuhan, manusia manapun mau sentuh engkau, tidak akan bisa, saudaraku. Tidak akan bisa. 3 kisah yang saya sebutkan tadi, saudaraku. Orang-orang hebat. Absalom berakhir dengan kebinasaan. Seorang calon pewaris tata berakhir dengan kebinasaan hanya gara-gara menyimpan kebencian. Satu hari, saudara, ada seorang guru. Guru ini, saudaraku, dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya satu pelajaran. Bagaimana tidak menyimpan kebencian. Daripada dia mengajarkan teori, guru ini adalah guru yang cukup kreatif. Saudara. Dia memberikan satu tugas kepada murid-muridnya. Mungkin ada dari saudara yang pernah dengar cerita ini. Dia katakan kepada murid-muridnya, anak-anak, di sini ada orang yang kalian benci enggak? Wah, satu anak ada. Berapa? 1. Anak lain gak mau kalah. Saya Bu Guru. Berapa? 5. Katanya saudaraku. Ada anak lain lagi gak mau kalah. Angkat tangan lagi. Saya. Berapa? 15 katanya saudaraku. Akhirnya si ibu guru ini tersenyum saudara dan dia katakan, oke, besok semua dari kalian, setiap orang yang kalian benci ini ya, lambangkan dengan sebuah kentang. Bawalah kentang-kentang di dalam plastik sebanyak orang yang kalian benci. Wah, anak-anak happy, saudaraku. Wah, ada proyek nih dari Bu Guru. Keesokan harinya mereka datang, mereka bawa kentang-kentang dan Bu Guru katakan, oke, sudah siap? Oke, siap. Kentangnya sekarang dihias. Kasih mata, kasih hidung, tulis nama orang yang kamu benci. Satu anak tulis. Gambar mata, alisnya dinaikkan, saudaraku. Mulutnya dimonyongin, saudara. Tulis, mami, saudara. Rupa-rupanya dia jengkel sama maminya, saudaraku. Anak lain mulai seru, saudara. Dia mulai heboh, saudara. Dan gurunya mulai katakan, oke, semua sudah selesai. Bawa pulang semua kentangnya ya. Tidak boleh lepas. Kemanapun kamu pergi, kamu tidur, kamu mandi, kamu sekolah, kamu makan, kamu apapun, kentang harus dibawa. Wah, mereka masih semangat. Siap Bu Guru. Mereka merasa berlomba. 1 minggu berlalu. 2 minggu berlalu. 3 minggu. 4 minggu. Yang kentangnya 15 mulai teriak. Bu Guru, capek. Mulai encok, saudaraku. Lumayan loh, saudara bawa 15 kentang gede-gede masukin plastik, capek saudara. Bukan hanya itu saja, rupa-rupanya kentangnya mulai apa saudaraku? Busuk. Gurunya katakan, nanti dulu. 2 bulan, sebulan lagi ya, tunggu. Setelah 1 bulan berlalu apa yang terjadi saudaraku? Dari kentangnya keluar apa? Belatu-belatu mulai keluar saudaraku dan bergerak-gerak di dalam kentangnya itu saudaraku. Dan anak-anak mulai berteriak, cici, kapan dibuang? Disitulah ibu guru mulai mengatakan, adik-adik, anak-anak, yang namanya kebencian hanya akan membuat hidup kalian itu berat. Kebencian tidak bisa membuat hidup kita ringan kok. Dan yang namanya kebencian, it sting. Bau. Orang kalau benci gak bisa, saudaraku, disembunyikan. Dengar kata-katanya. Dari perkataannya saudara tahu hatinya. Kalau ada sakit hati yang disimpan, kalau ada kekecewaan yang disimpan, dengar saudaraku. Pasti akan muncul. Hari ini saya ajak, saudara. Saya ajak. Miliki hidup yang bebas kebencian. Yuk sama-sama yuk. Nanti saya tahu saudaraku, kalau disuruh ingat-ingat khotbah susah.
Ingat-ingat yang satu ini aja. Mau semua khotbahnya Bunita apa tadi khotbahnya? Lupa. Yang ini jangan lupa saudaraku. Semua kebencian cabut. Ayo saudaraku sama-sama. Beneran. Jangan cuma lihat saya melongo saudaraku. Cabut. Kalau cabutnya orang Jawa tuh kalau bilang cabut nggak boleh cabut. Nggak boleh saudaraku. Cabutnya yang mantap. Mulutnya tuh sampai cabut gitu saudaraku. Oke ya. Nanti saudara cabutnya sampai mantap, setelah dicabut diapakan? Rames. Kayak sehari ini saudara, rames. Setelah diremes-remes diapain? Buang, injak. Oke, semua bangkit berdiri aja deh, bangkit berdiri. Biar gak ngantuk, bangkit berdiri saudaraku. Belum pada makan semuanya saudara. Coba ya, kita coba ya. Nanti yang paling bagus dapat hadiah pulang, saudara. Gimana tadi caranya? Cabut mulutnya, saudaraku. Jangan cuma cabut. Gak seru, saudara. Cabut gitu, saudara. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, kebencian di cabut. Habis dicabut nih, diapain? Remas. Setelah diremas buang. Habis dibuang, injak. Kita kasih tepuk tangan ya mari buat Yesus Tuhan kita. Duduk lagi saudaraku. Poin yang kedua. Nanti yang lain lupa gak apa-apa. Yang satu itu kebencian, cabut gitu. Yang satu itu bawa pulang sudah. Sampai besok gak boleh lupa. Katakan amin. Yang kedua, poin yang kedua. Dalam kehidupan kita ini saudaraku, kita tidak hidup di dalam dunia yang semakin baik. Sebaliknya saudaraku, dunia kita ini semakin penuh dengan kebencian. Saudara cek aja, caranya gampang. Cek di sosial media saudaraku. Kata-kata yang keluar di sana apa? Instagram, Facebook. Indonesia hari-hari ini saudaraku, dipenuhi dengan begitu banyak kata-kata kebencian. Tapi luar biasanya saudaraku, dengar baik. Orang yang punya hate free life, dia punya pilihan. It is a choice. Apakah saudara memilih untuk dikalahkan oleh kebencian saudara? Or you choose saudara memilih mengalahkan kebencian. Karena Alkitab sudah mengatakan, kita buka ayo. Yohanes pasal yang ke-15, ini Yesus sudah ngomong, luar biasanya Alkitab saudaraku. Saya bacakan. Jikalau dunia membenci kamu, ingat bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu, kata Yesus. Jadi kalau saudara dibenci dunia, ingat ya, Tuhanmu aja dibenci, apalagi kamu. 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itu dunia membenci. Dunia kita ini tidak berbaik hati pada orang yang hidup benar loh saudara. Halo. Jangan kira kalau saudara hidup benar, saudara hidup jujur, saudara jadi favorit saudara. No. Pengalaman saya ketika remaja saya masih ingat sekali saudaraku. Sejak saya bertobat saudara, saya tidak punya keinginan yang lain. Saya tahu saudaraku, saya berutang besar kepada Tuhan. Nah, saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan at least kalau aku belum bisa menyenangkan hatinya Tuhan, at least aku gak mau bikin Tuhan sedih. Itu komitmen dalam hati saya saudara. Kalau aku jadi orang belum bisa nyenengin Tuhan, aku gak mau bikin dia sedih. Jadi ketika saya remaja saudaraku, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan yang saya tidak bisa, saya yang tidak membuat hatinya Tuhan itu sedih. Dalam bentuk remaja yang saya tahu saudaraku, saya membuat satu keputusan dalam hati saya nggak mau nyontek. Masih ingat ya kalau zamannya SMP ya saudaraku ya, yang namanya anak SMP tuh kalau nyontek tuh keren saudara. Tulis di sini, masukin saku, sembunyiin sepatu saudaraku. Kan? Ayo yang ketahuan saudara. Yang namanya anak SMP itu kebanggaan. Saya nggak mau nyontek saudara. Masalahnya saudaraku, saya nggak nyontek itu teman-teman saya nggak masalah. Kebetulan
saat itu saya dianggap termasuk setelah terima Yesus, saudaraku, lumayan lah. Dari 10 besar, sekarang 3 besar, saudaraku. Setelah terima Yesus, saudara. Wah, keren juga, saudaraku. Masalahnya bagi teman-teman saya dianggap salah satu yang cukup mampu, cukup pinter, saudara. Saya nggak nyontek, mereka nggak peduli. Saya nggak kasih contekan. Nah, itu masalah bersama, saudaraku. Saudara mengerti maksud saya? Itu yang jadi masalah bagi teman-teman saya. Sejak saat itu, saudaraku, setiap saya masuk kelas, teman-teman saya itu sudah langsung, saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah menubuatkan saya, saudaraku. Dan terjadi sampai hari ini. Setiap kali saya lewat, saudara, mereka katakan, Bu pendetanya datang. Katanya. Hari ini nubuatan mereka sudah digenapi oleh Tuhan, saudaraku. Kita kasih tepuk tangan yang mulia buat Yesus Tuhan kita. Beneran jadi pendeta sekarang saya, saudara. Tapi setiap kali, saudaraku, saya dibenci teman-teman, saudara. Karena saya nggak mau kasih contekan, saudara. Sampai satu ketika, saudaraku, dengar baik. Pas saya pergi Dharma Wisata ke Bali, saudara. Saya tidur satu kamar 4 orang, saudaraku. Malam harinya teman-teman saya 3 sudah tidur semua, saudara. Saya pikir, loh kok jam segini udah tidur. Ternyata yang saya tidak tahu, mereka itu sambil mau tidur cekikian, saudara. Kenapa? Kasur saya, saudara, tempat saya tidur disiram dengan air, saudara. Basah total, basah kuyup. Malam itu saya nggak bisa tidur, saudara. Saya punya pilihan, saudara. I can choose to hate them. Jujur saat itu dalam hati saya nangis, saudara. Saya masih sangat muda, saudara. What do I do wrong? Hanya karena saya berusaha untuk hidup benar. Saya kan cuma kepengen menyenangkan hati Tuhan saya cuma enggak kepengen nyedihin hati Tuhan saya. What do I do wrong? Sebabnya hari ini, saudaraku, saya ingin mengatakan satu firman Tuhan ini. Dengar baik. Saudara tidak bisa paksa orang untuk mencintai saudara, menyukai saudara. But at least you can choose. Saudara bisa memilih membalas kejahatan dengan kebaikan. Yes, you can. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang dipakai Tuhan menjadi agent-agentnya Tuhan. Membawa kasih dimanapun saudara berada. Orang boleh lakukan yang jahat, kau balas dengan kebaikan. Orang boleh benci saudara, kau balas dengan kasih. Doa saya 2018. The year of great harvest. Turun atas orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi agent. Menceritakan tentang kasih Tuhan. Kenapa saudara? Orang yang nyimpan kebencian saudara dalam hidupnya tidak akan pernah nikmat. Dan yang pasti orang yang nyimpan kebencian dalam hidupnya nggak bisa jadi berkat. Gimana mau jadi berkat? Kata-katanya aja nusuk terus kok. Suami-suami, nah ini saya mau bagi rahasia sedikit saudara. Pak Jo itu paling hebat dalam hal yang satu ini saudara. Bapak-bapak, kalau istrimu sedang jengkel, saudara, sedang luka hatinya, saya tuh kalau lagi jengkel sama Pak Jo, saudaraku, saya diemin, saudara. Jengkel saya diemin aja, saudara. Hebatnya Pak Jo, nah ini luar biasanya Pak Jo, saudara. Sayanya jengkel, dia bukan balas jengkel, saudaraku. Yang ada dia suka kalau saya udah begitu, saudaraku. Dia liatin saya, saudara. Dia pandangin saya terus. Dia pandangin saya, kan saya tambah sebel kan saudara. Udah jengkel diliatin terus. Saya ngomong, ngapain kamu lihat-lihat? Saya gitu saudaraku. Ya pendeta kan masih manusia, ya Pak ya, masih manusia Pak. Saya teriakin aja, ngapain kamu lihat-lihat? Saudara tahu, bukannya dia balas marah, dia ngomong, kamu marah aja cantik loh. Leleh saya saudaraku. Bapak-bapak, kalau istrinya bahasa Inggrisnya lagi kengki, saudaraku. Lagi tantrum, saudaraku, lagi jengkel, saudara. Coba dengar baik, saudara, jangan dibalas menyakiti. Coba lihat istrinya, saudara, katakan. Itu cuman butuh kasih sayang, saudaraku. Jadi kalau sedang begitu istrinya yang bapak-bapak, halo, dipeluk aja yang kencang-kencang, diciumi aja, saudaraku. Nanti marahnya hilang. Ibu-ibu katakan, sebaliknya ibu-ibu kalau bapaknya yang lagi kengki, saya kasih satu tips yang paling hebat. Bapak-bapak kalau marah saudaraku gampang.
masakan paling enak, saudaraku. Kalau kampung tengah kenyang, yang di sini gini, saudara. Jadi kalau sudah bapaknya lagi ngamuk, saudara, lagi marah-marah, jangan saudara malah katakan, kenapa sih kamu marah? Ayo kita bicarakan, gak usah bicara-bicara, saudaraku. Kalau bapak-bapak tuh gak seperti istri-istri lain, saudara, gak seperti wanita. Yang penting apa? Kampung tengah, saudaraku. Pastikan kampung tengah terisi, saudaraku. Oh yang mengerti katakan amin. Aminnya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Hari ini saya berdoa semua dari kita. Buang setiap kebencian. Dan yang ketiga saudaraku, poin saya yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Yang dimaksud hate free life saudaraku. Hidup yang bebas kebencian, itu bukan hanya saudara tidak membenci orang lain. Bolehkah saya berkata Pak, hate free life itu bukan hanya membenci orang lain. Tidak membenci orang lain, tetapi juga tidak membenci diri sendiri. Hari-hari ini saudaraku, ada begitu banyak orang karena tidak belajar untuk mengasihi diri sendiri. Saudara. Berapa waktu ini saudaraku saya membaca artikel yang membuat saya sangat sedih saudaraku. Seorang desainer tas ternama saudara, yang mungkin ada di antara saudara, tasnya aja saudara punya mungkin saudaraku. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saya membaca satu berita lagi seorang koki, bahkan yang menjadi chef favorit dari Presiden Amerika, saudaraku. Sebelumnya, saudara. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Apa kurang uang sih, saudara? Kurang apa? Kepopuleran mereka punya, uang mereka punya. Tapi izinkan saya berkata, saudaraku, tidak selalu punya uang menjamin kebahagiaan. Halo? Learn to love yourself. Belajar untuk mengasihi dirimu sendiri. Pastor, yang namanya mengasihi diri kita sendiri itu gimana sih? Apa artinya kita egois? Mengasihi diri sendiri, orang lain gak usah dipikir. Yang namanya mengasihi diri sendiri itu gimana sudah? Belajar menerima keberadaan diri kita. Apa adanya. Bapak-bapak, kalau istrimu dulu belum menikah, bodinya seperti gitar Perancis, saudaraku. Sekarang anaknya udah 4, anaknya 5, bodinya seperti gentong, saudaraku. Tetap katakan, Mah, you are the one and only gentong I love, gitu saudaraku. Tambah marah, saudara. Tapi tahukah saudara, you are the only you. You are the best when you are you. Learn to love yourself. Jangan pengen jadi orang lain. Dan dengar baik-baik saudaraku, yang namanya badan ini, halo. Kalau dipakai kerja dari pagi ke pagi, kalau bisa dia teriak, dia akan ngomong, aku capek. Belajar kasih badanmu ini loh saudaraku, halo. Kalau enggak yang ada bapak-bapak keluarnya stres. Hari-hari ini orang kalau dibilang kamu stres, enggak. Bilangnya enggak saudara, cek, mahnya kumat. Nah tuh, apa, pusing-pusing. Tuh tanda-tanda stres tuh kelihatan kalau sudah enggak bisa ditipu, saudara bilang enggak, kenyataannya. Apalagi sudah tanda-tanda stres, orang yang stres ya saudaraku, pertahanan tubuh menurun, alerginya keluar saudara. Saudara biasanya oke-oke bisa tiba-tiba merah-merah bintik-bintik saudaraku. Makan apa yang tadinya oke, tiba-tiba saudara makan tadinya enggak apa-apa bisa keluar bintik-bintik saudara. Yang dalam tahap parah saudaraku, orang yang stres sampai bisa warna kulit itu berubah saudara. Oh yes. Bolehkah saya mengatakan sebagai hamba Tuhan di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu kerja boleh. Tapi ada batasnya. Love yourself. Disayang, onderdilnya ini gak bisa diganti saudara, gak ada di bumi ini yang namanya spare part ganti tubuh saudaraku. Gak ada. Onderdilnya yang satu ini. Halo, kalau mau ganti spare part antrinya panjang. Coba senggol kiri kanan, dirawat, disayang. Yang mengerti katakan amin. Learn to love yourself.
Ada begitu banyak orang seringkali saudaraku nggak bisa mengasihi diri sendiri, kenapa? Karena nggak bisa menerima dirinya. Yang bibirnya tipis pengen monyong, kan? Yang matanya sipit pengen belok. Nggak bisa mengasihi diri sendiri, ada aja yang kurang. Orang bilang, oh cantik kok. Enggak, hidungku kurang seperti Mona Lisa. Gitu, saudaraku. Jadi Pinocchio aja sekalian, saudaraku. Apa aja kurang, semua diperbaiki zaman sekarang, saudaraku. Saya tidak menentang, saudara, operasi plastik. Yes, silakan, saudara. Saudara mau operasi plastik boleh. Saya nggak menentang suntik, boleh suntik aja. Kalau sudah cantik saya ikut seneng. Tapi beda, saudaraku, kalau itu muncul dari hati yang tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Mau saudara suntik, mau saudara operasi sampai 1000 kali juga saudara tidak akan tetap bahagia, nggak akan bisa bahagia. Kadang-kala saudara kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, kenapa? Karena tidak bisa menerima masa lalu. Ada satu orang wanita, saudaraku, seorang wanita muda, saudaraku. Dari seorang wanita muda, saudaraku, yang di usianya yang masih SMP, saudaraku. Dia harus hamil di luar nikah, saudara. Yang jadi masalah, saudaraku, dia hamil di luar nikah, bukan dari orang lain. Tapi karena dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Hidupnya hancur, saudara. 13 years. 13 tahun dia pakai hidupnya untuk membenci dirinya. Dia tidak pernah bisa menerima dirinya sendiri. Berkali-kali dia berusaha untuk bunuh diri, saudaraku. Tapi oleh anugerah Tuhan, semua usahanya untuk bunuh diri digagalkan, saudara. Berapa banyak dari saudara yang mengatakan kepada saya seperti ini, Pastor, I know, saya tahu yang namanya kebencian tidak pernah baik. Aku sudah berusaha, Pastor. Tapi setiap kali saya lihat orangnya, I still hate them. Setiap kali apa yang dia lakukan teringat, itu melukai saya. And I cannot forgive. Hal yang sama, saudaraku, dialami wanita ini. Untuk 13 tahun dia tidak pernah bisa mengampuni ayahnya. Benci mati ayahnya. Saya ingin mengajak saudara melihat ayat yang terakhir, saudaraku. Bagi saudara yang saudara rindu hari ini, hidup bebas dari semua kebencian. Tapi saudara berkata, Pastor, I cannot. Kita buka Ayub, saudaraku. Banyak dari saudara yang tahu, human is incapable of love. Manusia itu terbatas kasihnya, saudara. Kalau saudara berusaha untuk mengasihi dari kekuatanmu, you are limited. I'm so sorry. You can only love when you get it from the source of love. Bolehkah saya memperkenalkan satu pribadi, saudaraku, namanya Yesus? He is not only the source of love. Alkitab mengatakan God is love. He is love. Ayub di dalam semua kebenciannya dia mengatakan I hate my life. Ayub 10 kalau saudara baca ayatnya yang pertama dia berkata I hate my life. Sampai di ayat yang pasal yang ke-42 ini. Ayatnya yang ke-5 sampai 6 Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. You cannot love with your own power. Sampai mataku memandang engkau. Sama seperti wanita muda ini, saudaraku. 13 years. She hate her father so much. Dia benci ibunya karena tidak membela ketika hal itu terjadi. Dia benci Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupnya? Sampai satu hari, saudaraku, dia berjumpa dengan satu pribadi yang namanya Yesus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesusnya, sejak dari hari itu, saudaraku, dia diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Ayahnya terkena serangan stroke, saudaraku, yang membuat dia tidak bisa berkata-kata,
tidak bisa bergerak. Dari seorang perempuan yang 13 tahun membenci ayahnya. Dia mengampuni ayahnya, bukan hanya itu saudaraku, dia merawat ayahnya sampai akhir ajal dari ayahnya. Boleh saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri? Orang yang hidup dalam kebencian, saudaraku, tidak akan pernah bahagia.